Oke, di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Mas Sudirman Said, Ketua Pelaksana Timnas Amin. Malam Mas Dirman. Malam. Kemudian ada Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bang Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Malam. Di sebelah kiri saya ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Malam Mbak Titi. Malam, Mas. Dan di ujung sebelah kiri ada Mas Lukman Hakim Saifuddin, tokoh masyarakat. Selamat malam. Malam. Sebelum saya mulai diskusi, kita coba dengar terlebih dahulu apa yang dikatakan Capres soal pemilu 2020 dan potensi kecurangan. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Oke, Bang Todung. Ya. Mas Ganjar tadi mengatakan diam bukan pilihan karena ini mencederai demokrasi. Berkaitan dengan konteks kecurangan, apa sih yang dimaksud? Saya setuju dengan ucapan tersebut. Sebab kalau kita bicara mengenai pemilu, kita tidak hanya bicara mengenai hasil akhir. Kita bicara mengenai proses. Nah, proses itu mesti punya integritas. Tidak boleh proses itu ditelikung ya, atau dikhianati. Nah, dalam konteks ini kita bicara mengenai beberapa tahapan. Pilpres ya, pemilihan, kemudian pemilihan itu sendiri D-Day, waktu pemilihan, dan pasca pemilihan. Nah, di sini banyak sekali potensi-potensi kecurangan yang terjadi. Nah, kita membaca di media, Mas Budiman ya, 2 wakil menteri membuat statement yang sebetulnya menurut saya sudah offside gitu. 2 wakil menteri buat statement. Ya, waktu itu kan ada berita di media, wakil menteri desa ya, dan kemudian juga wakil menteri ATR. Oke. Ya. Nah, menurut saya tidak boleh menteri kampanye untuk partai ya atau untuk calon-calon yang lain. Oke. Nah, menurut saya ini 2 hal yang sangat kasat mata sudah diberitakan di media. Nah, pada sisi lain kita juga melihat ada pencopotan baliho-baliho di beberapa tempat. Oke. Nah, buat saya ini kasat mata telanjang. Telanjang? Potensi kecurangan itu akan kita lihat di mana-mana karena laporan akan masuk terus. Kita sudah mendapat laporan cukup banyak. Nah, Presiden sudah memberikan gesture yang baik waktu mengundang Capres Ganjar, Capres Anies Baswedan, dan Capres Prabowo Subianto makan siang bersama dan mengatakan bahwa tidak boleh ada intervensi. Netralitas itu mesti dijaga. Nah, menurut Tapi saya ada poin juga, Bang Todung, bahwa Mas Ganjar mengatakan ada intimidasi terhadap kepala daerah. Itu sebenarnya gimana ceritanya? ya ini juga cerita yang banyak kita baca dan kita dengar dari berbagai pihak ya. Kepala daerah ini kan artinya ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Dan tentu itu tidak akan pernah diakuin ya. Tapi cerita yang muncul. Tapi bentuknya gimana sih, Bang? Ya mungkin penekanan ya. Penekanan. Mungkin penekanan, mungkin juga ada sedikit berbau ancaman ya. Tapi saya tidak ingin menyimpulkan ya. Tapi intimidasi itu dirasakan ya dalam berbagai bentuk ya. Dan inilah yang akan mencederai demokrasi itu. Mencederai demokrasi. Oke, baik. Bang Habib, ini ada kekhawatiran ASN, TNI, Polri juga akan bekerja all out dan netralitas dari Presiden agak susah karena memang Mas Gibran menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Dan orang khawatir, apakah berlebihan kekhawatiran publik itu? Ya, jadi di sisi kami pun menerima pengaduan ya soal indikasi pelanggaran yang merugikan kami. Yang paling banyak sekarang ini yang viral adalah soal fakta integritas. Sorong ya, yang sampai saat ini bahkan tidak dibantah secara tegas, secara faktual ya. Pak Menko Polhukam sekaligus Pak Cawapres menyatakan bukan dibantah substansinya, dibantah bahwa itu tanggal sekian Pak Ganjar belum menjadi capres definitif. Walaupun kita tahu Pak Ganjar dideklarasikan April ya, jadi jauh sebelum Agustus. Jadi masuk akal kalau toh memang itu dibuat, masuk akal juga karena sudah dideklarasikan.
Lalu ada juga pencopotan baliho di dapil saya. Ya, di Bogor. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Banyak sekali baliho Pak Prabowo dicopot. Ya. Nah, tapi apakah kita bisa mengeneralisir ya, yang berbagai bentuk terjadinya pelanggaran sebagai kecurangan? Kalau kita ngomong pelanggaran, oke, mungkin saja berbeda dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita bilang kecurangan itu tentu tendensius. Nah, kalau tendensius, kemana tendensius? Karena kekuasaan sekarang ini kan tersebar Di semua ya. partai ya. Ke semua bagian Ya, ya. oke, semuanya ada. Ada kementerian, ada kepala daerah, ada pejabat kepala daerah, ada pers. Pers juga punya kekuasaan kan, dalam konteks substansi ya. Ya. Nah, artinya apa? Banyak fakta-fakta tersebut, bagaimana cara kita menilainya. Ya paling benar adalah dengan cara hukum. Hari ini tadi kami Komisi 3 DPR RI rapat dengan Kapolri diwakili oleh Pak Kabar Harkam sebagai Kepala Satgas Operasi Khusus menangani pemilu, Pak Fadil Imran. Berbagai macam tudingan dan lain sebagainya, ketidaknetralan Polri, tapi tidak ada satupun bukti. Ya kan? Sehingga pada akhirnya setelah kita diskusi dipaparkan dengan detail gamblang oleh Pak Fadil Imran ya, perangkat yang dibuat oleh Polri untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang kita khawatirkan ya, ternyata ada semua kok. Ya, pada akhirnya kami semua justru mengapresiasi kesiapan Polri ya, dengan perangkatnya tersebut. Jadi intinya apa? Kita kembalikan ke hukum. Kita ada Polri, kita ada Bawaslu, ada DKPP, ada MK, semua perangkatnya ada. Oke, baik. Ya, disitulah kita. Saya ke Bang Todung dulu. Tadi kan disebut oleh Habib soal fakta integritas yang ada di PJ Bupati Sorong ya. Mungkin juga kita lihat ditampilkan seperti apa sih seperti yang terjadi di media sosial dan juga beredar. Ini adalah fakta integritas Bupati Sorong yang kemudian ini dikena OTT oleh KPK. Bang Todung, ini duduk soalnya ini betul atau enggak sih sebetulnya? Ya, saya sih kalau sudah ada fakta integritas seharusnya kan memang tidak boleh ya ada pelanggaran sama sekali, tidak ada boleh ada kecurangan sama sekali ya. Nah, menurut saya sih hal ini masih dalam proses hukum. Oh, biarkan proses hukum saja. Biarkan proses hukum jalan ya, dan menurut saya kita lihat aja hasilnya, dan saya kira sih komitmen untuk tunduk pada fakta integritas itu harus dihormati. Baik, Mas Dirman, kalau lihat tim Amin, banyak orang khawatir soal kecurangan-kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Apakah ini kekhawatiran publik ini overthinking gitu, berlebihan atau memang based on pada realitas kenyataan sebetulnya? Makasih Mas Budiman. Jadi pertama ingin saya menyampaikan rasa syukur karena pasangan Amin atau Anies itu adalah pihak yang sejak dulu bahkan mendaftar pun diragukan gitu ya. Dan alhamdulillah kita mendaftar, partainya cukup, dapat pasangan. Nomor satu lagi ya? Nomor satu lagi, jadi kita bersyukur. Mengenai kecurangan memang di mana-mana ketika kami keliling selalu concern masyarakat adalah bagaimana mengatasi kecurangan. Dan menurut saya itu ibaratnya asap gitu ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan sebetulnya kan tadi dijelaskan oleh beberapa pembicara terdahulu, muncul di mana-mana tanda-tanda itu bahkan pada level yang paling sophisticated. Bagaimana menggunakan hukum sebagai instrumen untuk memulai kecurangan itu sendiri. Kita tidak perlu baca detail, tapi diskusikan detail, tapi itu di mana-mana dijadikan bahan diskusi. Nah, kami sendiri memang terus menyuarakan tadi pemilu jujur gitu karena dengan gayanya khas Caimin mencandai lah. Nanti kalau ada wasit yang curang laporkan kepada FIFA katanya supaya sertifikatnya dicabut. Tapi kita ingin menyampaikan begini, yang punya tenaga, yang punya resources untuk curang ya memang yang dekat dengan kekuasaan. Dan ya apa boleh buat, kita ingin mengingatkan sejak dulu bahwa alangkah baiknya kalau pemilu ini dijaga kejujurannya, dijaga objektivitasnya. Karena apa? Energi kita untuk berhadapan dengan hasil pemilu yang tidak jujur itu luar biasa. Nanti kalaupun terbentuk pemerintahan akibat kecurangan itu adalah pemerintahan yang tidak legitimate tapi juga tidak stabil. Dan itu akan memakan satu energi luar biasa bagi rakyat. Bukannya kita membangun tapi malah menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi itu sesuatu yang perlu kita ingatkan pada seluruh
instrumen seluruh penyelenggara negara, penyelenggara pemilu agar menjaga pemilu ini berjalan dengan objektif dan bebas dari kecurangan. Bebas dari kecurangan.